mereka, wah enak ya jadi pengusaha. Wah, belum ngerasain pahit-pahitnya sebagai merintis usaha nih dalam hati saya gitu kan. Oke. Oke, press record and let's talk. Oke, jadi kali ini kita bahas topik yang ringan-ringan aja ya. Wah, ringan-ringan. Karena bintang tamu juga belum ada sampai sekarang gitu. Dan kemudian sebelum saya lanjut, terima kasih untuk Mas Bayu yang mengirimkan kopi rumput laut. Wah, saya penasaran nih karena belum pernah nyoba kopi jenis ini sebelumnya. Apalagi ini dari Lombok ternyata. Ini diproduksi oleh UD Istana Kopi Lombok. Terima kasih Mas Bayu dan UD Istana Kopi Lombok. Semoga ketika saya coba rasanya mantap. Oke. Ini free endorse ya. Nggak ada bayaran sama sekali karena kaget juga tadi dikirimin sama Mas Bayu ya. Mas Bayu, thank you. Jadi kali ini kita membahas tentang enaknya jadi karyawan atau jadi pengusaha gitu. Nah, jadi saya mau langsung aja konklusi dulu baru saya jelaskan. Jadi konklusinya adalah poinnya adalah bukan tentang enaknya jadi pengusaha atau jadi karyawan. Yang terpenting adalah bagaimana caranya menambah sumber penghasilan sebanyak-banyak mungkin seperti itu. Oh, kenapa? Wah, itu nanti saya jelaskan di akhir. Jadi kalau misalkan ditanya gini, saya pribadi ya, enak jadi karyawan atau pengusaha? Karena saya sekarang ya, di satu sisi sebagai freelancer ya, artinya kita jadi self employee ya, dan di satu sisi punya usaha kecil-kecilan juga gitu, meskipun ya cuannya insya Allah segera lah ya, amin. Nah, kalau ditanya seperti itu ya, enaknya jadi karyawan atau pengusaha, itu balik-balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Kalau saya ditanya pribadi, kalau disuruh pilih satu ya, karyawan atau pengusaha, secara karakter saya lebih condong cocoknya jadi punya usaha gitu, karena saya lebih nyaman untuk mengatur orang, mengatur tim, lebih nyaman loh ya, lebih nyaman lo. Kenapa lo? Kan kalau misalkan kerja perusahaan kan bisa jadi manajer, bisa ngatur-ngatur tim juga kan ya, tapi kan manajer masih ada yang ngatur lagi kan seperti itu. Kalau misalkan saya pengusaha kan saya sendiri yang ngatur gitu. Nah, pertanyaan lah, bukan bukan masalah itunya sih, ke lebih nyamannya aja sih. Jadi saya kalau misalkan ngatur tim itu saya lebih nyaman ketimbang jadi seorang pegawai. Tapi bukan berarti saya nggak nyaman loh ya, saya nyaman-nyaman aja. Atau setahun lebih kerja sebagai freelancer nyaman-nyaman aja kok gitu, seperti itu, dan masih kerja sampai sekarang gitu. Apalagi sekali kerja cuma 2-3 jam kelar gitu kan, makanya saya enjoy aja gitu. Karena itu tadi, kalau saya ditanya jawabannya bukan soal menjadi karyawan atau jam usaha, tapi bagaimana cara kita menambah penghasilan. Nah, yang menurut saya agak terganggu ya, kalau misalkan mereka, wah enak ya jadi pengusaha. Wah, belum ngerasain pahit-pahitnya sebagai merintis usaha nih dalam hati saya gitu kan. Itu yang kalian lihat itu kalau yang usahanya sudah jalan dan udah menikmati hasilnya, apalagi kalau udah sudah autopilot dan ekspansi di mana-mana perusahaannya, itu baru dibilang enak jadi usaha gitu. Nah, menurut Robert Kiyosaki, kalau kita berusaha ya, kita punya usaha itu sama dengan menukar sistem sistem usaha yang kita bangun dengan penghasilan yang namanya uang. Sedangkan kalau kalau sebagai pengusaha atau karyawan, kita itu menukar waktu dan tenaga untuk dijadikan sebagai penghasilan yang namanya uang. Nah, ada satu lagi yang namanya investasi, yang kita itu hanya menukar uang, terus baliknya juga dalam bentuk penghasilan yang namanya uang gitu. Nah, di bidang investasi ini ada istilah high risk high return. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi pengembaliannya juga gitu. Jadi untuk kalian yang sudah di tahap investasi, wah keren. Karena yang terpenting adalah bagaimana caranya menciptakan passive income kan.
kita duduk-duduk, duit masuk lagi gitu-gitu kan. Nah itu sih yang terpenting. Nah, itu balik lagi ke karakter, pengalaman, dan mindset sih menurutku. Karena, ketika saya ketemu beberapa relasi atau kenalan baru, mereka bilang, "Wah, enak ya jadi pengusaha." Iya, enak kalau sudah ada hasilnya. Dan yang bukan yang terpenting itu sih, bagaimana cara kalian, termasuk saya juga sendiri, m membuka keran-keran penghasilan di tempat yang lain, dan itu semakin banyak semakin bagus. Apalagi kalau dia dalam bentuk usaha dan sudah autopilot, apalagi kalau dia udah dalam bentuk passive income, wah itu mantap. Tapi kalau kalian bilang, "Wah enak jadi pengusaha," iya enak jadi pengusaha kalau udah jalan gitu, kalau udah ada hasilnya. Kalau belum ada hasilnya ya masih ngerasain pahit-pahitnya sebagai pengusaha gitu. Itu sih yang kadang agak mengganggu di pikiran saya, dan kadang mereka bilang, "Wah enak jadi pengusaha." Kalau saya ditanya, eee, apakah semua orang bisa jadi pengusaha? Ya bisa, tapi apakah mereka mau menjalani prosesnya? Itu. Itu yang terpenting. Karena kalau misalkan usaha lagi down, lagi penghasilan lagi turun, kan enak tuh ngelihat karyawan-karyawan yang punya gaji tetap, punya 2 digit, apalagi punya 2 digit gaji ya tiap bulan. Wah, enak ya punya gaji segitu tiap bulan stabil. Itulah dia. Jadi kalau misalkan ditanya, jadi pengusaha atau jadi karyawan, ada plus minusnya semua. Dan intinya bukan di situ, bukan apakah enak jadi pengusaha atau jadi karyawan, itu balik-balik lagi ke diri masing-masing, lebih cocoknya ke mana. Konklusinya itu tadi ya, tambah penghasilan sebanyak mungkin. Oke, jadi gue tutup, stop the record, and then end the podcast. See you.